Bayangin dunia yang dipenuhi monster dan juga dungeon mematikan. Di sana ada seorang hunter yang begitu lemah saking cupunya ini hunter, sampai semua orang yakin kalau cepat atau lambat dia pasti bakal mati di dalam dungeon. Namanya adalah Sung Jinwo, seorang hunter yang memiliki rank E. Rank terendah dalam kasta hunter yang bahkan sering kesulitan melawan monster biasa semacam goblin sekalipun. Setiap kali masuk dungeon, dia selalu pulang dengan tubuh yang penuh luka. Dan setiap kali berhasil keluar hidup-hidup, itu semua sudah dianggap sebagai keberuntungan. Tapi siapa sangka sebuah raid yang awalnya terlihat biasa saja justru akan menjadi titik balik awal perubahan dalam hidupnya. Karena setelah hari itu, Sung Jinwo bukan hanya mendapat kekuatan baru, tapi juga memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mustahil bagi hunter lain. Yaitu untuk terus menjadi lebih kuat tanpa ada batasan sama sekali. Dan inilah kisah bagaimana hunter terlemah di dunia perlahan berubah menjadi sang raja bayangan. Mungkin gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita dari Solo Leveling season pertama. Cerita dimulai di dunia yang telah berubah sejak kemunculan Gate, gerbang misterius yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para monster. Setiap kali Gate muncul, para hunter harus masuk ke dalamnya dan membersihkan seluruh monster sebelum dungeon break terjadi. Kalau sampai gagal, monster dari dalam bisa keluar dan menyerang manusia. Karena itulah profesi hunter menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dunia solo leveling. Hunter sendiri adalah manusia yang telah mengalami awakening dan memperoleh kekuatan khusus. Dan berdasarkan kekuatan yang dimiliki, mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Mulai dari peringkat terbawah yaitu rank E hingga peringkat tertinggi yaitu rank S. Semakin tinggi rank seseorang, semakin besar pula kekuatan dan juga penghasilannya. Nah, tapi masalahnya tidak semua orang mendapat keberuntungan yang sama. Karena setelah awakening terjadi, kekuatan seorang hunter biasanya akan menetap selamanya atau ya bisa dibilang stuck aja gitu ya. Kalau dari awal emang kuat, maka dia akan tetap kuat. Tapi kalau sejak awal aja udah lemah, ya hidupnya bakal tetap susah dan sengsara ke depannya. Dan orang yang paling merasakan kerasnya kenyataan itu adalah MC kita sendiri, yaitu Sung Jinwo. Perumpamaan gampangnya tuh gini deh. Kalau hunter lain masuk ke dungeon buat cari duit, Jinwo ini masuk ke dalam dungeon cuman buat bisa bertahan hidup. Karena di hampir setiap raid yang ia jalani, dia selalu jadi orang pertama yang terluka. Bahkan banyak hunter lain yang sudah hafal melihat wajahnya berada di ruang perawatan. Sampai-sampai Jinwo ini mendapat julukan sebagai hunter terlemah di dunia. Tapi meskipun begitu, dia tetap nggak pernah berhenti menjadi seorang hunter. Karena ada alasan yang jauh lebih besar daripada rasa takut dan rasa sakit yang ia alami. Di rumah, ibunya masih terbaring koma akibat penyakit bernama Eternal Sleep. Sebuah kondisi yang membuat penderitanya tidak bisa bangun dari tidurnya sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, adiknya masih bersekolah dan membutuhkan biaya hidup. Jadi kalau Jinwo berhenti menjadi hunter, keluarganya nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Jujur respect banget sih ya sama Sung Jinwo ini. Tapi by the way, karena itulah seburuk apapun keadaannya, dia tetap memaksakan diri untuk terus masuk ke dalam dungeon. Lanjut, suatu hari Jinwo kembali mengikuti sebuah raid di dungeon rank D bersama beberapa hunter lainnya. Di sana dia bertemu dengan Johe, seorang healer yang sudah cukup lama mengenal dirinya karena sering menjalankan raid bersama. Dan seperti biasa, Johe kembali khawatir melihat kondisi dari Jinwo. Karena bahkan sebelum raid dimulai, tubuh pria itu sudah penuh luka dari raid sebelumnya. Namun di sini Jinwo hanya bisa tersenyum dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, walaupun kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Awalnya di sini raid berjalan dengan normal ya. Monster-monster berhasil dikalahkan satu persatu dan semua orang mengira misi kali ini bakal berakhir kayak biasanya ya. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah lorong rahasia. Lorong yang tidak tercatat di peta dungeon sama sekali. Awalnya beberapa orang merasa ragu untuk masuk ke dalam lorong tersebut, tapi karena berharap mendapatkan hadiah tambahan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lorong tersebut.
Di sana mereka tiba di sebuah ruangan raksasa yang sangat aneh ya. Di tengah ruangan berdiri sebuah patung dewa raksasa, sementara di sekelilingnya terdapat banyak patung lain yang terlihat seperti penjaga. Awalnya tidak ada yang merasa curiga sama sekali, namun beberapa detik kemudian pintu masuk tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dan setelah itu patung-patung di sana mulai bergerak satu persatu. Yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Para hunter langsung dibantai sama sekali tanpa ampun. Beberapa tewas seketika, beberapa bahkan tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Ruangan itu berubah menjadi neraka hanya dalam hitungan detik. Di tengah kepanikan tersebut, Jinwo mulai memperhatikan sesuatu. Dia menyadari kalau semua serangan yang dilakukan patung-patung itu memiliki pola-pola tertentu. Dan berkat pengamatannya tersebut, beberapa hunter berhasil selamat dari serangan berikutnya. Meskipun begitu, jumlah korban di sini terus bertambah. Di tengah ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah prasasti yang di atasnya tertulis 3 aturan utama, yaitu hormati sang dewa, puji sang dewa, dan buktikan keimananmu. Awalnya tidak ada yang mengerti maksud dari tulisan tersebut ya. Namun Jinwo perlahan mulai menghubungkan semua petunjuk yang ada. Dia meminta semua orang untuk menundukkan kepala mereka. Dan ternyata tebakan itu benar. Semua serangan patung langsung berhenti secara seketika. Untuk pertama kalinya setelah masuk ke ruangan tersebut, mereka mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tapi di sini ujian berikutnya baru aja dimulai. Setiap kali satu aturan berhasil ditaati, maka aturan berikutnya justru menjadi semakin mematikan. Sampai akhirnya, singkat cerita, pintu keluar akhirnya kembali terbuka. Namun saat itu kondisi Jinwo sudahlah sangat-sangat parah. Tubuhnya penuh luka dan kakinya bahkan hampir tidak bisa digerakkan sama sekali. Peluangnya untuk keluar hidup-hidup nyaris tidak ada ya. Ibaratkan Jinwo ini udah kenok lah ya, kena headshot. Tapi by the way, di saat semua orang berebut menyelamatkan diri, Jinwo justru memilih untuk tetap tinggal. Karena dia tahu kalau tidak ada yang mengorbankan diri, mungkin tidak akan ada yang bisa berhasil keluar sama sekali. Untuk pertama kalinya, Sung Jinwo benar-benar menerima kematiannya. Saat patung-patung mulai mendekat dan penglihatannya mulai menghilang, sebuah jendela biru misterius tiba-tiba muncul di hadapan Jinwo. Dan sejak saat itu, disinilah takdir Sung Jinwo mulai berubah. Setelah insiden mengerikan di Double Dungeon, Jinwo akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit. Di sini Jinwo cukup bingung kok bisa dia yang tadinya udah kenok tiba-tiba ada di kasur rumah sakit ya. Karena terakhir kali dia ingat seluruh tubuhnya sudah hancur dan dikelilingi patung-patung mengerikan. Tapi entah bagaimana dia justru terbangun di ranjang rumah sakit dengan kondisi yang jauh lebih baik dari perkiraan. Awalnya Jinwo mengira itu semua hanyalah mimpi buruk. Namun setelah melihat berita tentang Double Dungeon, dia langsung sadar kalau semua itu benar-benar terjadi. Banyak hunter yang tewas dalam insiden tersebut dan hanya segelintir orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Meskipun berhasil selamat, kejadian itu tetap meninggalkan bekas yang cukup dalam bagi Jinwo. Karena untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat begitu banyak orang kehilangan nyawa di depan matanya. Dan yang paling aneh, dari semua orang yang berada di sana justru dirinya lah yang berhasil bertahan hidup. Namun sebelum sempat memikirkan semuanya lebih jauh, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat sedang beristirahat di rumah sakit, tiba-tiba muncul sebuah jendela biru di depan matanya. Persis banget kayak layar status di game-game yang sering lu mainin di zaman warnet ya. Di sini Jinwo langsung mengira kalau dirinya nih lagi halu ya. Karena tidak mungkin ada layar transparan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Apalagi setelah semua kejadian yang baru aja dia alami. Tapi semakin lama semuanya terasa terlalu nyata. Di dalam layar tersebut terdapat berbagai macam informasi mengenai dirinya. Mulai dari nama, level, statistik, sampai berbagai notifikasi yang terus bermunculan. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya selain Jinwo itu sendiri. Karena penasaran, dia bahkan sempat mencoba menyentuh layar tersebut.
Dan ternyata semua menu di dalamnya bisa diakses layaknya UI dari game-game online. Dan saat itu juga terdapat sebuah notifikasi baru yang muncul. Daily Quest telah dibuat. Isi quest tersebut sebenarnya cukup sederhana. Ada 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari sejauh 10 kilometer. Kalau buat seorang atlet mungkin ini quest yang bukan jadi masalah besar ya. Tapi buat Jinwo yang bahkan masih kudu dirawat di rumah sakit, jelas ini bukan tugas yang enak buat dijalanin ya. Apalagi saat itu dia masih belum percaya sepenuhnya terhadap sistem. Karena itulah Jinwo memutuskan untuk mengabaikan quest tersebut. Tapi menjelang tengah malam sebuah notifikasi baru muncul. Quest gagal diselesaikan dan hukuman akan dijalankan. Beberapa detik kemudian seluruh dunia di sekeliling Jinwo tiba-tiba berubah. Saat membuka matanya, dia sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah gurun luas yang tidak terlihat memiliki ujung sama sekali. Awalnya Jinwo di sini masih linglung soalnya kok bisa dia tiba-tiba ada di sini ya. Tapi tak lama kemudian suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Monster-monster raksasa mulai bermunculan dan berusaha mengejar Jinwo. Di sini Jinwo akhirnya sadar kalau sistem benar-benar nyata. Dan yang paling parah, sistem sama sekali nggak bercanda sekaligus kejam luar biasa ya. Begitu monster-monster tersebut mulai mengejarnya, Jinwo langsung berlari sekuat tenaga. Tidak ada senjata, tidak ada tempat berlindung, dan tidak ada cara untuk melawan balik. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berlari sambil menghindari kejaran para monster. Berjam-jam lamanya dia dipaksa bertahan hidup di tempat tersebut. Setiap kali kecepatannya menurun, monster-monster langsung mendekat ke arah Jinwo. Setiap kali dia mulai kelelahan, rasa takut memaksanya untuk terus-terusan bergerak. Sampai akhirnya waktu hukuman bagi Jinwo pun berakhir. Dan akhirnya dia kembali ke dunia nyata. Tubuhnya terasa seperti mau hancur, napasnya hampir habis dan seluruh ototnya terasa sakit. Tapi dari pengalaman itu dia akhirnya memahami satu hal. Mulai sekarang lebih baik jangan pernah menganggap remeh sistem. Sejak hari itu Jinwo mulai menjalankan daily quest setiap hari. Awalnya semua itu terasa menyebalkan karena dia harus bangun pagi, latihan, lari dan mengulang semuanya setiap hari. Tapi perlahan dia mulai merasakan perubahan. Tubuhnya mulai menjadi lebih ringan, staminanya meningkat dan rasa lelah yang biasanya muncul saat beraktivitas mulai berkurang. Mungkin bagi orang lain gitu ya, perubahan itu terlihat kecil. Tapi bagi Jinwo, perubahan sekecil apapun sangat-sangat berarti. Karena selama bertahun-tahun menjadi hunter, dia tidak pernah merasakan perkembangan seperti ini sama sekali. Di dunia para hunter, kekuatan seseorang hampir tidak bisa berkembang. Kalau sejak awal lemah ya udah gitu ya, lemah aja ya. Tapi sekarang berbeda, untuk pertama kali dalam hidupnya, Jinwo melihat kemungkinan untuk menjadi lebih kuat. Dan tanpa sadar, harapan yang selama ini hampir hilang mulai muncul kembali. Karena jika dirinya benar-benar bisa berkembang, maka suatu hari nanti dia mungkin tidak akan lagi menjadi hunter terlemah di dunia. Dan untuk membuktikan kemungkinan itu, Jinwo memutuskan mengambil langkah berikutnya. Sebuah dungeon misterius yang diberikan langsung oleh sistem. Dungeon yang akan menjadi tempat pertama di mana Sung Jinwo benar-benar mulai melakukan solo leveling. Tak lama kemudian sebuah notifikasi baru muncul di hadapannya. Sistem memberikan sebuah kunci misterius. Item khusus yang dapat digunakan untuk memasuki sebuah dungeon instan. Dungeon yang hanya bisa diakses oleh Jinwo itu sendiri. Awalnya di sini dia sempat merasa ragu karena dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam dungeon instan tersebut. Tapi setelah mengingat semua yang dia alami, akhirnya Jinwo memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau terus takut mengambil resiko, dia tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Begitu memasuki dungeon tersebut, Jinwo langsung disambut suasana yang berbeda dari dungeon biasa.
Lorong-lorong batu yang sempit, udara yang lembab, dan suasana sunyi yang membuat tempat itu terasa semakin menakutkan. Namun sebelum sempat beradaptasi, rintangan pertama langsung muncul. Seekor monster yang bergerak cepat menuju ke arahnya. Di sini Jinwo sempat kaget gitu ya. Tapi kali ini dia tidak panik seperti dulu. Dia segera menghunus senjatanya dan menghadapi monster tersebut secara langsung. Pertarungan pertama memang tidak berjalan sempurna. Beberapa kali Jinwo masih terlihat cukup kaku gitu ya, karena namanya juga pemula gitu ya. Dan masih terbawa kebiasaan lamanya sebagai seorang hunter yang lemah. Tapi semakin lama tubuhnya mulai bergerak lebih alami. Refleks hasil dari daily quest mulai menunjukkan hasilnya. Dan akhirnya monster pertama pun berhasil dikalahkan oleh Jinwo. Sebuah notifikasi muncul tepat di depan matanya, dan saat statistiknya diperiksa, semuanya benar-benar meningkat. Di titik ini, Jinwo mulai merasa bersemangat karena dugaan yang selama ini ada di kepalanya akhirnya bisa terbukti. Dia memang bisa berkembang, dan semakin banyak monster yang ia kalahkan, maka semakin kuat juga dirinya berkembang. Sejak saat itu, cara pandang Jinwo terhadap dungeon mulai berubah. Kalau dulu dungeon adalah tempat yang selalu membuatnya ketakutan, sekarang dungeon justru menjadi tempat latihan terbaik bagi Jinwo. Singkat cerita, setelah mengalahkan beberapa monster lain dan terus naik level, Jinwo akhirnya tiba di ruangan paling dalam dari dungeon instan tersebut. Tempat di mana bos dungeon menunggu dirinya untuk datang. Dan di sanalah Jinwo pertama kali bertemu dengan Kasaka, seorang ular raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibanding monster-monster sebelumnya. Sudah memukanya serem, badannya gede pula ya. Kalau gua ketemu yang beginian mah, udahlah gua mah mending lari gitu ya. Tapi by the way, begitu melihat monster tersebut, Jinwo langsung sadar kalau pertarungan kali ini nggak bakal gampang. Aura yang dipancarkan Kasaka benar-benar berbeda. Bahkan sekadar berdiri di hadapannya aja udah bikin dengkul Jinwo ini gemeteran ya. Tapi meskipun begitu, Jinwo tetap memilih untuk maju. Karena dia tahu kalau ingin jadi lebih kuat, maka cepat atau lambat dia harus menghadapi lawan yang seperti ini. Begitu pertarungan dimulai, Kasaka langsung menyerang Jinwo. Tubuh besarnya melesat dengan kecepatan yang sama sekali nggak sesuai sama ukurannya ya. Jinwo yang melihat hal tersebut pastinya langsung menghindar, ya kali kagak menghindar kalau kagak memati ya. Namun serangan berikutnya langsung datang tanpa memberi Jinwo kesempatan buat bernafas. Beberapa kali Jinwo dipaksa mundur, dan pastinya beberapa kali juga nyawanya hampir hilang gara-gara ular begundal satu ini ya. Dan di titik itu Jinwo akhirnya mulai menyadari satu hal. Perbedaan kekuatan mereka masih cukup besar. Belati miliknya memang berhasil mengenai tubuh Kasaka, tapi sisik monster tersebut terlalu keras, yang serangannya hampir tidak memberikan kerusakan bagi Kasaka sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, satu serangan dari Kasaka bisa mengakhiri pertarungan kapan saja. Awalnya keadaan benar-benar tidak menguntungkan bagi MC kita ya. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, dia mulai memperhatikan sesuatu. Walaupun tubuh Kasaka dipenuhi sisik yang keras, ada beberapa bagian yang terlihat lebih rentan dibanding anggota tubuh lainnya. Dan oleh karena itu, di sini Jinwo mulai mengubah strateginya dalam bertarung. Dia tidak lagi menyerang secara sembarangan. Dia mulai menghindar, mengamati, dan menunggu kesempatan yang tepat. Beberapa kali dia sengaja memancing serangan dari Kasaka, memaksanya bergerak sesuai dengan keinginan dari Jinwo. Sampai pada satu titik, celah yang ditunggu Jinwo akhirnya muncul. Saat Kasaka membuka mulutnya untuk menyerang, Jinwo di situ langsung bergerak dengan cepat. Dia menghindari serangan di saat terakhir lalu menerobos masuk ke area yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Jinwo langsung menyerang titik lemah monster tersebut. Dan untuk pertama kalinya, di sini Kasaka mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Mengetahui strateginya berhasil, Jinwo tidak memberi kesempatan sama sekali nih. Dia terus menyerang, terus menekan, dan terus memanfaatkan setiap celah yang muncul di depan matanya. Pertarungan yang awalnya didominasi oleh sang monster perlahan mulai berbalik.
Sampai akhirnya setelah pertarungan yang cukup sengit, Kasaka berhasil dikalahkan. Begitu tubuh ular tersebut tumbang, Jinwo hanya bisa berdiri diam sambil mengatur napasnya. Karena dia sadar ini bukan sekedar kemenangan biasa. Untuk pertama kalinya, dia berhasil mengalahkan monster sekuat itu hanya dengan kemampuannya sendiri. Bukan karena bantuan orang lain, bukan karena juga keberuntungan ya, tapi karena hasil kerja keras dan perkembangan yang telah dia lalui. Dan pastinya hadiah yang diberikan sistem juga kagak sedikit ya. Levelnya kembali meningkat, statistiknya bertambah, dan berbagai item baru mulai ia dapatkan. Sejak hari itu, rutinitas Jinwo mulai berubah. Setiap pagi dia menyelesaikan daily quest ya biar nggak kena hukuman. Dan setiap ada kesempatan dia bakal masuk ke dungeon buat berburu monster. Semakin banyak monster yang Jinwo kalahkan, semakin cepat pula perkembangan kekuatannya. Perubahan tersebut mungkin tidak langsung terlihat jelas di mata orang lain ya. Tapi bagi Jinwo dia benar-benar bisa merasakannya dengan jelas. Tubuhnya menjadi semakin kuat, gerakannya jadi lebih cepat, staminanya meningkat jauh dibanding sebelumnya, dan perlahan perubahan tersebut mulai terlihat secara fisik. Kalau dulu Jinwo tubuhnya terlihat kurus kerontang macam tengkorak yang kagak makan-makan ya. Sekarang ototnya mulai terbentuk, posturnya menjadi lebih tegap, dan aura yang dipancarkan juga udah mulai jadi lebih kayak gagah gitulah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun mulai menyadari hal tersebut. Termasuk adiknya sendiri yang sempat terkejut melihat perubahan dari sang kakak. Ya lu bayangin aja dari mas-mas cupu begini bisa jadi gagah berotot, kan siapa yang kagak kaget gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Jinwo terus berkembang. Levelnya naik, statistiknya naik, dan kemampuan bertarungnya juga jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun meskipun sudah menjadi lebih kuat, namanya manusia tetap butuh duit. Biaya rumah sakit ibunya masih berjalan dan biaya sekolah adiknya juga harus terpenuhi. Karena itulah dia terus mengikuti berbagai raid untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sampai suatu hari, Jinwo menerima sebuah tawaran untuk bergabung dalam raid dungeon tingkat C. Di sana ia bertemu dengan seorang hunter bernama Hwang Dong-suk. Pria yang terlihat ramah, berpengalaman, dan seolah-olah sangat peduli terhadap anggota timnya. Selain Hwang Dong-suk, Jinwo juga bertemu dengan hunter muda bernama Yo Jinho. Seorang pemuda kaya raya yang baru saja memulai karirnya sebagai hunter. Meskipun kurang berpengalaman, Jinho terlihat jauh lebih sopan dibandingkan anggota raid lainnya yang memberikan tatapan aneh kepada Jinwo seolah ada sesuatu yang mereka rencanakan. Awalnya semua berjalan normal, mereka masuk ke dungeon, mengalahkan monster-monster yang ada di dalamnya dan perlahan bergerak menuju ruangan bos. Namun sejak awal Jinwo sendiri merasa ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa anggota tim Hwang Dong-suk terlihat terlalu tertarik pada pembagian hasil dari dungeon. Mereka juga terus memperhatikan Jinwo dan juga Jinho dengan tatapan yang kurang enak gitu ya. Tapi saat itu Jinwo masih belum memiliki bukti apapun atas kecurigaannya barusan. Jadi dia tetap memilih diam dan melanjutkan raid seperti biasanya. Tidak lama setelah itu mereka akhirnya tiba di ruangan bos. Di dalam sana terdapat seekor laba-laba raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari monster pada umumnya ya. Begitu melihat monster tersebut, anggota raid langsung menunjukkan ekspresi gugup. Namun yang aneh, Hwang Dong-suk justru terlihat terlalu tenang. Seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kemudian Hwang Dong-suk meminta Jinwo dan Jinho untuk masuk lebih dulu ke dalam ruangan bos tersebut. Dengan alasan mereka membutuhkan seseorang untuk membawa peralatan tambang yang telah dikumpulkan. Jinho sebenarnya merasa ada yang tidak beres. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, Jinwo langsung menyadari sesuatu. Pintu masuk dungeon perlahan mulai tertutup. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Mereka berdua sedang dijebak.
Begitu pintu tertutup sepenuhnya, suara tawa para anggota raid terdengar dari balik dinding batu. Ternyata ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini ya. Kelompok Hwang Dong-suk emang sengaja selalu merekrut hunter-hunter yang lemah, lalu membiarkan mereka mati di tangan bos dungeon. Yang tujuannya supaya seluruh hasil raid akan dibagi rata di antara mereka sendiri tanpa perlu memberi apapun ke hunter tingkat rendah. Ya bisa dibilang mau cari karyawan gratisan lah ya biar kagak usah dibayar. Dan sialnya korban mereka kali ini adalah Jinwo dan juga Jinho. Sementara anggota raid Hwang Dong-suk pergi menjauh, laba-laba raksasa mulai bergerak. Di sini pertarungan antara Jinwo dan juga bos dungeon pun akhirnya dimulai. Begitu monster itu terbangun, seluruh ruangan langsung dipenuhi tekanan yang luar biasa. Tubuh laba-laba tersebut sangat-sangat besar, kakinya setajam tombak dan setiap langkah yang diambil membuat tanah di sekitarnya bergetar. Awalnya Jinwo mencoba mengukur kekuatan lawannya. Dia tidak langsung menyerang, melainkan mengamati pola gerakan monster tersebut terlebih dahulu. Namun laba-laba tersebut jauh lebih cepat dari perkiraannya. Salah satu kaki monster raksasa tersebut langsung melesat ke arah Jinwo, memaksa dirinya untuk menghindar di detik-detik terakhir. Serangan berikutnya kembali datang. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk Jinwo bisa bernafas, beberapa kali Jinwo nyaris terkena serangan langsung. Dan kalau itu terjadi, udah jelas MC kita bakal langsung modar ya. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, Jinwo mulai menyesuaikan diri. Refleks hasil levelingnya mulai bekerja. Gerakan monster yang awalnya sulit dibaca perlahan mulai terlihat lebih jelas. Dia mulai memahami kapan monster itu menyerang, bagaimana cara bergeraknya, dan kapan celah kecil muncul di antara serangan-serangannya. Berkat pengamatannya tersebut, Jinwo tidak lagi sekedar bertahan, tapi dia juga mulai melakukan serangan balasan. Meski sebagian besar serangannya belum mampu memberikan kerusakan yang besar, setidaknya kini monster tersebut mulai dipaksa bertarung dengan serius. Namun masalahnya kulit dari laba-laba itu terasa sangat-sangat keras. Beberapa serangan berhasil mengenai tubuhnya, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, energi Jinwo pun juga terus berkurang. Di titik itu dia mulai berpikir kalau terus bertarung seperti ini, yang ada dia bakal cepet pindah alam ya. Karena itulah Jinwo kembali mengamati lawannya, mencari sesuatu yang bisa dijadikan titik kelemahan. Dan tidak lama kemudian Jinwo akhirnya menemukan kelemahan dari sang monster yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian matanya sendiri. Tidak seperti bagian tubuh lainnya, bagian mata monster tersebut terlihat jauh lebih rentan. Dan karena hal tersebut, Jinwo langsung merubah strateginya. Dia mulai memancing monster tersebut untuk menyerang lebih dulu sambil mencari posisi terbaik untuk mendekati bagian kepala. Pastinya hal tersebut tidaklah mudah karena monster tersebut terus melindungi titik lemahnya. Tapi Jinwo terus menunggu dengan sabar sambil terus mencari celah. Sampai kesempatan yang Jinwo tunggu akhirnya datang. Saat laba-laba tersebut menyerang dengan berat seluruh tubuhnya, Jinwo langsung bergerak. Dia menyelinap melewati kaki-kaki monster, melompat ke arah kepala dan tanpa ragu menusuk senjata ke bagian matanya. Raungan monster itu langsung menggema ke seluruh isi ruangan. Dan buat pertama kalinya, bos dungeon itu benar-benar menerima damage yang luar biasa ya. Mengetahui strateginya berhasil, Jinwo tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dia terus menyerang, terus menekan dan memanfaatkan setiap celah yang muncul. Pertarungan yang tadinya sangat berat sebelah sekarang perlahan mulai berbalik arah. Tubuh laba-laba raksasa itu jatuh menghantam tanah. Dan untuk beberapa saat ruangan kembali menjadi sunyi.
Tapi masalah utamanya Jinwo ternyata belum selesai karena musuh yang sebenarnya baru saja datang. Tidak lama setelah bos dungeon mati, pintu batu akhirnya terbuka. Huang Dongsuk bersama kelompoknya masuk ke dalam ruangan dari bos dungeon tersebut. Awalnya mereka terlihat terkejut karena tidak menyangka Jinho dan Jinwo masih hidup. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi niat membunuh. Karena sekarang tidak ada lagi alasan untuk membiarkan Jinwo dan juga Jinho tetap hidup. Dan disinilah untuk pertama kali dalam hidupnya Jinwo harus menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada monster. Yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Di sini Huang Dongsuk segera bersiap menyerang Jinwo karena bagi Huang Dongsuk satu-satunya solusi sekarang adalah menghabisi mereka berdua. Toh lagi pula rahasia kelompok mereka tidak boleh sampai bocor ke mata publik. Kalau Jinwo dan juga Jinho berhasil hidup, seluruh rencana yang selama ini mereka lakukan bisa berantakan. Tanpa banyak basa-basi, Huang Dongsuk langsung memberi perintah pada anak buahnya untuk membunuh Jinwo dan Jinho saat itu juga. Meski begitu, Jinwo di sini tetap berusaha menahan diri. Karena sampai saat ini dia masih belum benar-benar siap untuk membunuh sesama manusia. Namun tepat di saat itulah sebuah notifikasi mendadak muncul di hadapannya. Sistem mendeteksi adanya ancaman yang bisa membahayakan nyawa player. Dan untuk menghilangkan ancaman tersebut, Jinwo diperintahkan untuk membunuh seluruh target yang ditandai. Awalnya di sini Jinwo sempat terdiam karena ini adalah pertama kalinya sistem secara langsung memerintahkannya untuk membunuh sesama manusia. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, salah satu anggota Huang Dongsuk langsung menyerang dirinya. Dan sudah jelas pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini dia menghadapi hunter yang memiliki pengalaman bertarung. Namun ada satu hal yang tidak diketahui para hunter tersebut ya. Yaitu Jinwo yang sekarang bukan lagi hunter rank E yang dulu mereka kenal. Begitu pertarungan dimulai, salah satu hunter langsung maju lebih dulu. Berusaha menjatuhkan Jinwo dengan cepat pastinya ya. Tapi serangannya dengan mudah bisa dihindari. Bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi, Jinwo sudah tepat berada di depan matanya. Satu serangan dan hunter tersebut langsung tumbang. Melihat hal itu, anggota kelompok lainnya mulai merasa panik karena mereka akhirnya sadar ada sesuatu yang sangat-sangat salah dengan informasi tentang Sung Jinwo. Pria yang selama ini dianggap hunter lemah ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka semua bayangkan. Meskipun begitu, jumlah mereka masihlah lebih banyak dan tetap memilih menyerang Jinwo secara bersama-sama. Sayangnya keputusan itu justru menjadi kesalahan terbesar yang mereka buat. Semakin lama pertarungan berlangsung, Jinwo semakin mendominasi. Refleksnya lebih cepat, kekuatannya lebih besar, dan yang paling penting, dia bisa melihat situasi dengan jauh lebih tenang dibanding lawan-lawannya. Satu persatu anggota kelompok Huang Dongsuk mulai tumbang dan setiap kali musuh berhasil dikalahkan, keraguan di dalam diri Jinwo perlahan mulai menghilang. Karena di sini dia mulai menyadari sesuatu. Kalau dirinya tidak melawan, maka yang akan mati adalah Jinwo itu sendiri. Tidak lama kemudian, seluruh anak buah Huang Dongsuk berhasil dikalahkan. Dan kini hanya pemimpinnya yang tersisa yaitu Huang Dongsuk itu sendiri. Dia sebenarnya mulai menyadari kalau keadaan sudah berubah. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mundur. Bagaimanapun juga dia adalah hunter rank C. Sementara Jinwo masih tercatat sebagai hunter rank E yang seharusnya secara teori mah kroco gitu ya. Setidaknya begitulah yang dipikirkan oleh Dongsuk. Dengan penuh amarah, Huang Dongsuk langsung menyerang Jinwo. Berbeda dengan anak buahnya, kekuatan pria ini memang jauh lebih besar. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa berat dan pengalaman bertarungnya juga tidak bisa diremehkan. Awalnya mereka sempat bertukar serangan dengan cukup sengit. Namun perlahan perbedaan kekuatan mulai terlihat. Jinwo berhasil membaca pola serangan lawannya, menghindari setiap serangan penting dan terus mencari kesempatan untuk menyerang balik. Sementara itu di sini Huang Dongsuk justru semakin emosi. Semakin lama dia bertarung, semakin berantakan pula kombinasi serangannya. Yang pada akhirnya celah yang ditunggu Jinwo akhirnya muncul.
Tanpa ragu, Jinwo langsung melancarkan serangan penentu yang membuat pertarungannya berakhir dengan seketika. Huang Dongsuk akhirnya tumbang dan bersamaan dengan itu emergency quest juga dinyatakan selesai. Setelah semuanya berakhir, Jinwo hanya berdiri diam menatap tubuh para hunter yang tergeletak di sekitarnya. Karena meskipun mereka memang mencoba membunuh Jinwo, fakta bahwa dia baru saja menghabisi beberapa orang tetap terasa berat. Ini adalah garis yang selama ini tidak pernah ingin Jinwo lewati. Namun hari itu Sung Jinwo akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Monster bukanlah satu-satunya bahaya di dunia para hunter. Karena terkadang manusia bisa menjadi jauh lebih kejam dan berbahaya daripada monster itu sendiri. Di sisi lain, Yo Jinho yang menyaksikan semua kejadian tersebut dari awal sampai akhir juga ikut terdiam. Karena untuk pertama kalinya dia melihat kemampuan Jinwo yang sebenarnya. Rasa kagum sekaligus hormat terhadap Jinwo mulai tumbuh dalam dirinya. Dan singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari dungeon dalam keadaan selamat. Setelah insiden bersama Huang Dongsuk, kehidupan Jinwo kembali berjalan seperti biasanya. Dia masih terus menjalankan daily quest, masih terus masuk ke dalam dungeon, dan tentu saja masih terus menaikkan levelnya sedikit demi sedikit. Namun sekarang ada satu perbedaan besar. Yo Jinho mulai sering muncul bersama Jinwo. Setelah melihat sendiri kemampuan Jinwo di dungeon sebelumnya, Jinho benar-benar yakin kalau pria di hadapannya bukanlah hunter biasa. Karena itulah dia mulai mengajak Jinwo untuk terus melakukan raid bersama. Selain karena merasa aman, Jinho juga punya tujuan lain. Dia ingin mendirikan guild miliknya sendiri. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, dia membutuhkan sejumlah raid sebagai syarat administrasi. Dan singkat cerita, di sini keduanya mulai bekerja sama ya. Masuk ke dalam dungeon, membersihkan monster, lalu keluar membawa hasil raid yang cukup besar. Semakin lama hubungan mereka juga semakin akrab. Dan by the way ya, di tengah dunia hunter yang penuh pengkhianatan, kehadiran Yo Jinho tuh bisa dibilang salah satu orang yang bisa benar-benar dipercaya oleh Jinwo itu sendiri ya. Namun singkat cerita tidak lama setelah itu sebuah insiden baru kembali terjadi. Yang dimana kali ini melibatkan sekelompok tahanan kriminal. Beberapa hunter yang sedang menjalani hukuman diberi kesempatan khusus untuk mengurangi masa tahanan mereka dengan mengikuti raid khusus. Dan tentunya para tahanan kriminal ini diawasi oleh para hunter pengawas. Di sini tugas para hunter pengawas sebetulnya cukup sederhana ya. Mereka hanya perlu memastikan para tahanan tidak membuat masalah selama berada di dalam dungeon. Dan salah satu hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid khusus tersebut adalah Jinwo itu sendiri. Awalnya misi ini terlihat sangat-sangat biasa ya, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada tanda-tanda bahaya dan semua orang mengira raid ini akan berjalan normal seperti pada umumnya. Namun ternyata ada satu orang yang menyimpan niat berbeda. Namanya adalah Kang Taesik, seorang hunter rank B yang bertugas sebagai hunter pengawas para narapidana. Kalau dilihat dari luar dia tuh kelihatan kayak hunter profesional biasa gitu ya, tenang, ramah dan gak banyak yapping ya. Tapi kenyataannya pria ini adalah seorang psikopat. Seseorang yang sangat menikmati momen saat dirinya membunuh sesama manusia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sudah melakukan hal tersebut selama berkali-kali. Karena sebagai hunter pengawas, dia sering mendapat kesempatan untuk masuk dungeon bersama para tahanan. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan seseorang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sini Taesik dibayar untuk membunuh para tahanan karena ada seseorang yang memiliki dendam pribadi kepada mereka. Awalnya Jinwo tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut. Namun semakin lama raid berlangsung, dia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa peserta mulai menghilang lalu muncul mayat dari para narapidana. Saat itulah semua orang mulai sadar ada sesuatu yang sedang memburu mereka. Dan pastinya kepanikan langsung menyebar di seluruh party raid. Yang membuat situasinya semakin mengerikan adalah pelakunya bukanlah monster dungeon. Bukan goblin, bukan serigala, melainkan hunter profesional yang berdarah dingin.
Tidak lama kemudian, Jinwo akhirnya menemukan salah satu korban. Dari kondisi tubuhnya, jelas kalau kematian tersebut bukan disebabkan oleh monster. Dan saat itulah kecurigaannya mulai mengarah kepada Kang Taesik. Di sisi lain, Taesik sendiri juga mulai memperhatikan Jinwo karena dia merasa bahwa Jinwo ini berbeda dari hunter lainnya. Instingnya mengatakan bahwa pria ini bisa menjadi penghalang bagi misi yang ia sedang jalankan. Lanjut, singkat cerita, tak lama setelah itu keduanya akhirnya bertemu secara langsung. Awalnya Kang Taesik masih berusaha berpura-pura nggak tahu apa-apa gitu ya. Namun setelah menyadari bahwa Jinwo udah tahu kebenarannya, dia akhirnya berhenti untuk berakting. Senyuman aneh mulai muncul dari wajah Taesik. Jujur gelis ya gue liat senyum-senyum kayak gini nih, bro nih berpikir kalau dirinya tuh keren kali ya nyengir-nyengir begitu. Tapi by the way, buat pertama kalinya sifat asli dari Kang Taesik akhirnya terlihat. Menurut Taesik sendiri, membunuh manusia tuh jauh lebih menyenangkan dibandingkan membunuh para monster. Karena rasa takut yang ditunjukkan korbannya memberikan kepuasan tersendiri buat dirinya. Sebagai seorang hunter rank B, Kang Taesik memiliki kecepatan yang jauh di atas rata-rata hunter biasa. Bahkan sebelum sempat bereaksi, dia sudah bisa menghabisi seluruh targetnya terlebih dahulu. Karena itulah dia begitu percaya diri saat melawan Sung Jinwo. Menurutnya, hunter rank E seperti Jinwo harusnya bukanlah masalah yang besar ya. Tapi sekali lagi, udah jelas itu adalah kesalahan besar. Karena informasi yang dimiliki semua orang tentang Sung Jinwo sudah lama tidak relevan sama sekali. Begitu pertarungan dimulai, Kang Taesik langsung bergerak. Dan dalam sekejap dia sudah berada tepat di depan Jinwo. Setiap serangannya terasa powerful, akurasinya tinggi, dan setiap gerakan menunjukkan pengalaman membunuh yang sangat banyak. Di sini awalnya Jinwo memilih untuk bertahan. Bukan karena kalah kuat, tapi karena sedang mengukur kemampuan dari lawannya. Dia mengamati pola gerakan Kang Taesik, cara dia menyerang, cara dia berpindah posisi, dan kebiasaan yang sering muncul saat dia sedang bertarung. Di sisi lain, Kang Taesik sendiri mulai merasa heran karena tidak peduli seberapa cepat dirinya menyerang, Jinwo selalu berhasil menghindar. Semakin lama, ekspresi percaya dirinya mulai menghilang sedikit demi sedikit karena dia akhirnya sadar hunter rank E yang ada di depannya sama sekali bukanlah hunter yang normal. Setelah cukup memahami gaya bertarung lawannya, Jinwo akhirnya mulai menyerang. Berbeda dengan Kang Taesik yang mengandalkan kecepatan, Jinwo menggabungkan semuanya. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan analisis yang dimilikinya. Setiap serangan yang ia lepaskan terasa sangat tajam dan berbahaya. Bahkan di sini beberapa kali Kang Taesik dipaksa untuk mundur. Hal yang mungkin belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Namun karena harga dirinya sebagai hunter rank B yang bisa digolongkan tinggi gitu ya, dia tetap menolak menerima kenyataan tersebut. Dengan penuh amarah dia kembali melancarkan serangan secara membabi buta. Tapi semakin keras dia berusaha, semakin jelas pula perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Di sini Jinwo sudah berkembang terlalu jauh dan yang paling mengerikan dirinya masih terus berkembang setiap hari. Puncaknya terjadi ketika Kang Taesik mencoba melancarkan serangan terakhirnya yang dimana ia yakin serangan tersebut akan mengakhiri pertarungan antara mereka berdua ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jinwo berhasil memprediksi gerakan dari Kang Taesik, menghindarinya di saat-saat terakhir lalu melancarkan serangan balasan yang langsung menentukan hasil pertarungan. Dalam sekejap semuanya berakhir. Kang Taesik akhirnya tumbang dan sang pembunuh berantai yang selama ini menjadikan manusia sebagai mangsanya akhirnya dikalahkan. Dan bagi Jinwo, kemenangan ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar mengalahkan musuhnya. Karena sekarang dirinya telah mencapai titik di mana seorang hunter rank tinggi sekalipun tidak lagi menjadi ancaman besar baginya. Hunter terlemah yang dulu bahkan kesulitan melawan goblin, kini telah bertumbuh menjadi seorang yang mampu mengalahkan hunter tingkat tinggi sendirian. Setelah mengalahkan Kang Taesik, Jinwo mendapat sebuah quest yang bertitle Job Change. Awalnya Jinwo tidak tahu apa arti dari quest tersebut. Tapi kalau dilihat dari namanya, jelas hadiah yang ditawarkan bukanlah sesuatu yang biasa.
Tanpa ragu, Jinwo langsung menerima quest tersebut. Di situ ia mendapatkan kunci yang mengarahkannya ke sebuah dungeon yang bertemakan kastil tua. Saat ia membuka matanya, awalnya tempat itu terlihat kosong-kosong aja gitu ya. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Satu persatu sosok mulai muncul dari balik kegelapan. Mereka adalah Knight, pasukan kesatria yang mengenakan armor berwarna hitam. Dan yang bikin ngeri adalah jumlah mereka tuh bener-bener luar biasa banyak ya. Awalnya di sini Jinwo mulai melawan secara langsung, tapi semakin lama jumlah musuh terus makin bertambah. Setiap kali berhasil mengalahkan satu kelompok, kelompok lainnya kembali muncul. Dan tanpa disadari di situ Jinwo mulai terkepung dari segala arah. Jinwo yang terus bertarung sendirian melawan puluhan bahkan ratusan musuh secara terus-menerus membuat tubuhnya menjadi penuh dengan luka. Staminanya perlahan terkuras dan untuk pertama kali setelah sekian lama, dia kembali merasakan tekanan yang benar-benar luar biasa. Namun sudah jelas di sini Jinwo tetap memilih untuk bertahan. Karena dia tahu quest ini bukan sekedar ujian kekuatan. Ini adalah ujian untuk melihat batas kemampuannya sendiri. Lanjut, setelah melewati pertarungan panjang, pasukan para kesatria akhirnya berhenti bermunculan. Dan saat itulah sosok terakhir di antara mereka muncul. Seorang kesatria besar dengan armor merah darah. Membawa pedang raksasa dan memancarkan aura yang jauh lebih mengerikan dibanding seluruh musuh yang Jinwo hadapi sebelumnya. Dia adalah Igris. Begitu melihatnya, Jinwo langsung sadar inilah bos sesungguhnya dari Job Change Quest. Tanpa membuang waktu, pertarungan antara Jinwo dan Igris pun dimulai. Awalnya Jinwo mencoba menyerang lebih dulu, namun semua serangannya berhasil ditangkis dengan mudah oleh Igris. Bahkan teknik pedang Igris terasa jauh lebih sempurna dibanding lawan manapun yang pernah Jinwo hadapi. Tidak hanya kuat, tidak hanya cepat, tapi juga luar biasa terampil ya. Beberapa kali Jinwo berhasil menyerang, namun sebagian besar serangannya gagal memberikan kerusakan yang besar. Sementara itu, satu tebasan dari Igris aja udah cukup membuat nyawa Jinwo jadi sekarat kadal ya. Pertarungan berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan semua pertarungan yang Jinwo hadapi sebelumnya. Namun di tengah tekanan tersebut, insting bertarung Jinwo justru semakin tajam. Dia mulai membaca pola serangan Igris, mulai memahami cara kesatria itu bertarung dan perlahan menemukan celah yang sebelumnya tidak terlihat. Kesempatan itu akhirnya muncul saat armor Igris mulai mengalami kerusakan. Tanpa membuang momen tersebut, Jinwo langsung melancarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Serangan demi serangan terus menghantam, tidak memberi kesempatan bagi Igris untuk memulihkan keadaan. Dan setelah pertarungan yang luar biasa sengit dan luar biasa panjang, Igris akhirnya tumbang. Begitu bos terakhir dikalahkan, Job Change Quest pun akhirnya selesai. Di sini sistem memberikan hadiah atas quest tersebut. Sistem menawarkan sebuah kelas baru kepada Jinwo sebagai imbalan. Kelas tersebut bernama Necromancer. Awalnya Jinwo mengira itu hanyalah sebuah kelas biasa ya. Tapi setelah membaca seluruh informasinya, dia mulai menyadari betapa mengerikannya kemampuan dari seorang Necromancer. Karena kelas ini memungkinkan dirinya memanfaatkan pasukan yang berasal dari kematian. Dan saat kelas tersebut berkembang lebih jauh, nama kelas itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Shadow Monarch, raja dari para pasukan bayangan yang bisa mengendalikan alam kematian. Di sini Jinwo mendapat satu skill baru yang luar biasa overpower. Skill tersebut adalah Shadow Extraction. Skill yang memungkinkan Jinwo membangkitkan kembali musuh yang telah mati dan menjadikan mereka prajurit bayangan yang setia kepadanya. Dan tentu saja orang pertama yang ingin ia coba bangkitkan adalah Igris. Awalnya proses tersebut tidak berjalan mudah ya. Karena semakin kuat targetnya, semakin sulit pula proses ekstraksinya. Namun di sini Jinwo sama sekali tidak menyerah. Dia terus mencoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya bayangan hitam mulai muncul dari tubuh Igris. Dan beberapa detik kemudian kesatria merah itu kembali berdiri. Kali ini bukan sebagai musuh melainkan sebagai prajurit loyal pertama milik Sung Jinwo. Dan saat melihat Igris berlutut di hadapannya, Jinwo akhirnya memahami satu hal.
Kekuatan yang dimilikinya sekarang sudah berada di level yang sama sekali berbeda dengan hunter biasa. Setelah mendapat kekuatan baru dan prajurit bayangan pertama, Sung Jinwo kini telah melangkah jauh dari titik awal perjalanannya. Namun semakin kuat dirinya, semakin banyak pula rahasia yang belum terungkap. Rahasia soal sistem, rahasia tentang kekuatan yang ia miliki, dan rahasia mengenai dunia yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia ketahui. Sementara itu, ancaman yang jauh lebih besar juga mulai bergerak di balik layar. Dan tanpa disadari, pertempuran yang sesungguhnya barulah akan dimulai. Karena di season berikutnya, pasukan bayangan Jinwo akan terus bertambah dan bertumbuh semakin kuat. Dan kurang lebih itu dia alur cerita dari Solo Leveling season pertama. Buat lo yang suka sama konten-konten begini, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Soalnya bikin konten beginian tuh capek banget asli. Tapi by the way, terima kasih udah menonton video ini. Dan ya, jangan lupa subscribe dan juga like. Pernah nggak sih lu ngebayangin dulu cuman dianggap hunter paling lemah di seluruh Korea? Dibully, diremehin, dan bahkan hampir sering mati di dungeon level rendah. Tapi sekarang orang yang sama justru jadi sesuatu yang bikin monster sekalipun takut ngelihatnya. Nah itulah MC kita yaitu Sung Jinwo. Di season 2 ini ceritanya udah jauh beda dari season sebelumnya. Kalau di season 1 itu cuman soal Jinwo yang naik level dari 0, maka season 2 ini adalah saat dunia mulai sadar kalau pria ini bukanlah sekedar hunter biasa. Karena semakin kuat Jinwo, semakin banyak hal aneh yang mulai muncul. Monster-monster mulai tunduk padanya, sistem terus memberinya misi yang makin misterius dan ancaman yang sebenarnya perlahan mulai bergerak dari balik layar. Pokoknya season ini isinya makin gila lah ya. Dan mungkin tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita dari Solo Leveling season kedua. Setelah semua kejadian gila yang terjadi di season sebelumnya, dan setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang bikin hidupnya berubah total, akhirnya Jinwo mulai hidup sedikit lebih tenang. Atau seenggaknya begitulah ya yang dia kira. Karena di awal season ini kita justru melihat Jinwo melakukan sesuatu yang sangat-sangat normal lah bisa dibilang. Bukan masuk dungeon, bukan juga berantem lawan monster, melainkan menghadiri rapat orang tua murid di sekolah adiknya. Ya kalau dipikir-pikir mah lucu juga ya, soalnya ini beberapa waktu lalu ini orang tuh hampir mati di double dungeon gitu loh. Tapi sekarang malah duduk santai dengerin guru ngomong soal nilai sekolah adiknya. Dan di sana guru Jin-ah mulai memuji muridnya habis-habisan. Katanya adiknya Jinwo ini termasuk murid yang rajin ya. Nilainya bagus dan punya masa depan yang cerah. Sebagai seorang kakak, tentunya Jinwo di sini merasa bangga. Tapi di tengah pembicaraan tersebut ada satu hal yang langsung dia tegaskan. Dia nggak mau adiknya menjadi seorang hunter. Karena dibanding siapapun, Jinwo adalah orang yang paling paham seberapa brutal dunia hunter yang sebenarnya. Orang luar mungkin cuman melihat para hunter sebagai seorang pahlawan. Dapat banyak uang, terkenal dan pastinya kelihatan keren terus ya. Tapi kenyataannya di balik semua itu ada banyak orang yang gak pernah berhasil pulang dari dungeon. Dan pastinya Jinwo tidak mau adiknya mengalami hal yang sama. Singkat cerita, setelah urusan sekolah selesai, Jinwo tanpa sengaja bertemu dengan teman Jin-ah yang bernama Han Song-yi. Dan disinilah kita tahu kalau sebenarnya Song-yi sudah menjadi hunter. Walaupun masih tergolong ya pemula gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ini bocah nekat juga nih ya. Karena dunia hunter itu bukan tempat yang sama sekali ramah buat anak-anak sekolah. Tapi namanya juga anak muda gitu ya. Biasanya makin dilarang malah makin penasaran. Dan karena itulah Jinwo memutuskan mengajak Song-yi ikut dalam sebuah raid. Bukan untuk cari uang, bukan juga buat pamer kekuatan ya. Tapi supaya Song-yi bisa melihat sendiri seperti apa dunia hunter yang sesungguhnya. Tapi di saat yang sama jauh dari sana ada seseorang yang baru saja menginjakan kakinya di Korea. Dan kedatangannya udah jelas bukan buat liburan ya. Pria itu adalah Hwang Dong-so, seorang hunter rank S yang membawa satu tujuan sederhana, yaitu balas dendam kepada Sung Jinwo. Yap, kalau kalian masih ingat saudaranya dulu mati setelah insiden dungeon bersama Jinwo ya. Dan sejak saat itu Dong
Song nggak pernah melupakan nama Sung Jinwo. Masalahnya Jinwo sendiri bahkan belum tahu kalau ada monster lain yang sedang mengincar dirinya. Karena saat itu dia sudah lebih dulu masuk ke dalam sebuah dungeon bersama tim penyerbuan. Dan di sini awalnya dungeon tersebut terlihat normal. Sampai akhirnya sesuatu yang buruk mulai terjadi. Gerbangnya berubah menjadi warna merah. Nah, buat lo yang belum tahu, kalau hunter ngelihat gerbang merah tuh cuman ada dua opsi ya biasanya ya. Mati dibunuh monster atau mati karena lu terlalu lama ngumpet gitu loh. Ya intinya sama-sama modder lah ya. Alasannya sederhana karena gerbang merah itu bisa dibilang versi hardcore lah dari sebuah dungeon. Gak ada komunikasi dengan dunia manusia, gak ada bantuan, gak ada evakuasi, dan semisal lu mau cabut gitu mau keluar ya, kalahin dulu bos dungeonnya. Kalau nggak bisa menang ya udah lu modder gitu ya, mati aja intinya ya. Dan begitu menyadari situasinya, pemimpin tim mereka yaitu Kim Chul langsung merasa panik. Padahal statusnya pada saat itu sudah ada di rank A ya. Harusnya menjadi orang yang paling tenang dalam menghadapi situasi macam begini. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Di sini dia langsung membagi kelompok menjadi dua. Dan lucunya semua hunter kuat dia bawa sendiri. Sedangkan yang lemah ditinggal begitu aja. Termasuk MC kita semua yaitu Sung Jinwo. Kalau dipikir-pikir keputusan ini mah rada goblok ya. Karena dia nggak tahu aja gitu seberapa kuat yang namanya Sung Jinwo gitu ya. Dia nggak tahu satu hal penting kalau orang yang baru aja dia tinggalin tuh sebenarnya adalah monster yang paling mengerikan di dungeon itu sendiri gitu loh. Singkat cerita, kelompok Jinwo mulai berjalan melewati hutan bersalju. Dan gak butuh waktu lama mereka langsung disambut oleh monster pertama ya. Seekor beruang es raksasa. Sampai akhirnya satu rombongan beruang iblis berdatangan dari segala arah. Kalau hunter biasa yang menghadapi situasi begini kemungkinan udah mau bikin surat wasiat ya. Tapi masalahnya yang berdiri di sana adalah Sung Jinwo. Dengan santai dia memanggil bayangan terkuat miliknya, Igris, dan ya udah, abis itu yang terjadi tuh bukan pertarungan ya, melainkan pembantaian. Satu persatu beruang es langsung tumbang dengan mudah. Bahkan bos mereka sekalipun gak bisa bertahan lama. Sementara itu di sisi lain hutan, Kim Chul yang tadinya sok jago malah kena batunya. Karena kelompok miliknya justru disergap oleh para Ice Elf. Monster yang jauh lebih berbahaya daripada beruang yang dihadapi Jinwo. Dan seperti biasa saat keadaan mulai buruk, sifat asli seseorang bakal muncul. Kim Chul yang seharusnya melindungi timnya di sini justru malah kabur. Dan sementara Kim Chul sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, Jinwo justru lagi melakukan sesuatu yang jauh lebih keren. Karena semua bangkai beruang yang tadi dia bantai mulai dia bangkitkan satu persatu. Dan buat kalian yang sudah nonton season pertama pasti tahu kalau Jinwoo mulai senyum setelah ada mayat monster, biasanya itu pertanda monster tersebut bakal dapat kerjaan baru ya, yaitu sebagai karyawan tetap di pasukan bayangan. Dalam hitungan menit, puluhan beruang iblis kembali bangkit. Kali ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelayan dari Sung Jinwo. Namun, tepat saat semuanya terlihat aman, muncullah sosok yang menjadi penguasa sebenarnya dari gerbang merah satu ini. Dia adalah Baruka, pemimpin para Ice Elf yang tadi menyerang rombongan dari Kim Chul. Dari awal kemunculannya aja, ini orang auranya udah beda ya. Bahkan monster lain langsung tunduk kepada dirinya. Yang menarik, Baruka sebenarnya punya kesempatan buat langsung menyerang Jinwo. Tapi di sini dia nggak melakukan hal tersebut. Karena ada sesuatu yang membuat dirinya ragu. Seolah-olah ada suara yang memperingatkan dirinya untuk tidak menyentuh pria tersebut. Lanjut, Baruka kemudian menawarkan kerjasama kepada Jinwo. Dia bilang Jinwo boleh pergi, asalkan manusia-manusia lain yang ada di belakangnya diserahkan kepada Baruka untuk dia bunuh. Ya intinya mirip penjahat yang lagi ngajak deal-dealan lah ya. Tapi masalahnya dia ngajak negosiasi ke orang yang salah. Karena Jinwo nggak tertarik ngobrol panjang lebar sama monster yang mukanya warna biru begitu.
begini ya. Dia langsung memanggil seluruh pasukan bayangannya dan pastinya di sini perang antara Jinwo dan Baruka pun gak bisa dihindari. Di tengah kekacauan tersebut, Kim Chul akhirnya muncul lagi. Dia bukannya membantu, tapi justru dia malah mencoba menyerang Jinwo dari belakang. Dan hasilnya, sebelum sempat ngapa-ngapain ya, Igris langsung menghajar Kim Chul sampai tewas. Lagian suruh siapa golek perkoro gitu ya. Tapi di sini kematian Kim Chul justru menjadi awal sesuatu yang lebih menarik. Karena Jinwo langsung menggunakan kemampuan ekstraksi bayangan kepada mayat dari Kim Chul. Dan beberapa saat kemudian Kim Chul kembali bangkit. Bukan sebagai manusia melainkan sebagai prajurit bayangan baru milik Sung Jinwo. Dia diberi nama Iron. Kalau tank itu beruang besar yang ukurannya gede ya, by the way tank itu monster beruang yang sebelumnya. Maka Iron ini ibaratkan tank berjalan tapi versi ya kayak bentukannya manusia gitu ya. Kombinasi antara Igris, tank, serta Iron bener-bener bikin pertarungan melawan Baruka tuh jadi jauh lebih mudah ya. Pertarungan berjalan luar biasa sengit, tapi perlahan keunggulan mulai berpindah ke pihak Jinwo. Sampai akhirnya Baruka di sini berhasil dikalahkan. Dan seperti biasa, Jinwo langsung mencoba merekrutnya jadi karyawan tetap ya. Karena kalau ada monster kuat mati di depan Jinwo, refleks pertama Jinwo pasti bukan sedih ya. Tapi mikir ini bisa dijadiin karyawan gak ya? Tapi sayangnya ekstraksi yang berusaha dilakukan Jinwo kali ini gagal. Sebabnya karena stat yang dimiliki Baruka itu terlalu kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Jinwo menyadari kalau masih ada banyak monster di luar sana yang levelnya berada di atas dirinya. Namun walaupun gagal mendapatkan Baruka, misi tetaplah berhasil. Gerbang merah akhirnya selesai dibersihkan dan kelompok Jinwo lah yang berhasil keluar hidup-hidup. Nah lucunya di luar sana sudah ada Baek Yeonho yang menunggu dengan wajah luar biasa serius ya. Karena dia mengira semua orang di dalam kemungkinan besar sudah mati. Tapi yang keluar justru Jinwo dengan ekspresi yang luar biasa santai ya. Seolah dia nih baru aja kelar jalan-jalan gitu loh. Dan ketika Baek Yeonho mulai menanyai berbagai hal, Jinwo malah menyuruhnya berterima kasih dulu. Karena dua anggota White Tiger Guild berhasil selamat gara-gara dirinya. Lanjut, setelah berhasil keluar dari gerbang merah, harusnya sih Jinwo bisa menikmati hidup tenang buat sementara waktu ya. Ya minimal kayak rebahan-rebahan dulu lah 1-2 hari. Soalnya lu lihat sendiri dungeon yang baru aja dia kelarin itu bukan dungeon kaleng-kaleng gitu loh. Tapi seperti biasa namanya juga MC solo leveling, hidup tenang itu cuma mitos ya. Karena di saat Jinwo lagi sibuk mengantar Songyi pulang, di tempat lain sedang terjadi sesuatu yang lebih serius. Yaitu kemunculan seorang pria bernama Sung Il-hwan. Dan buat kalian yang gak ikutin manhwanya pasti bingung ya. Ini bapak-bapak siapa gitu loh. Udah mah gondrong, serem, badannya gede pula ya, macem begal aja udahlah pokoknya. Tapi tenang aja karena nantinya orang ini bakal punya hubungan yang sangat penting dengan Jinwo itu sendiri. Singkat cerita di sini Il-hwan berhasil ditangkap oleh pihak asosiasi Hunter. Alasannya sederhana karena kemunculannya ini dianggap terlalu mencurigakan ya. Bayangin aja ada orang hilang bertahun-tahun di dalam dungeon tiba-tiba muncul dengan penampilan mirip kayak begal motor begini ya. Ya jelas semua orang pasti bakal curiga gitu ya. Dan yang lebih parah lagi aura yang keluar dari tubuhnya juga kagak normal. Sampai banyak orang mengira kalau dia adalah monster dan bukan manusia lagi. Dan kebetulan banget di lokasi yang sama ada Hwang Dong-so, Hunter NS yang baru aja datang ke Korea ya. Dan seperti yang kita tahu orang ini tuh tipikal karakter yang hobinya marah-marah dulu baru mikir belakangan ya. Begitu dia melihat Il-hwan dia langsung mencoba untuk menginterogasinya. Tapi bukannya dapat jawaban, Dong-so justru malah dapat sebuah ancaman. Karena Il-hwan bilang kalau saat ini dunia Hunter sedang dalam bahaya besar. Bahaya yang jauh lebih mengerikan dibanding semua dungeon yang pernah muncul.
Mungkin kalau orang lain yang ngomong begini bakal dikira halu-halu sedap kali ya. Tapi entah kenapa cara Ilhwan ngomong bikin suasananya berbeda. Seolah dia benar-benar tahu sesuatu yang tidak diketahui manusia lain. Dan di tengah pembicaraan itu dia sempat menyebutkan nama putranya yang tidak lain adalah Sung Jinwo. Nah, mulai dari sini situasinya langsung berubah total karena beberapa saat kemudian pertarungan langsung pecah antara Hwang Dongso dan juga Sung Ilhwan. Sebetulnya nggak bisa dibilang pertarungan juga sih ya, mungkin lebih cocok disebut pembantaian kali. Soalnya Dongso yang tadinya ngomong paling kenceng gitu ya, yeping mulu, langsung dibanting sana sini. Gedung rusak, api muncul di mana-mana dan saat semuanya berakhir, Dongso terkapar mengenaskan. Sedangkan Ilhwan itu sendiri berhasil kabur tanpa ada yang bisa menangkap dirinya. Di sini kita sadar kalau bapaknya Jinwo ternyata sama sekali nggak normal, mirip-mirip kayak anaknya lah ya. Sementara itu Jinwo sendiri masih fokus pada target berikutnya, yaitu menyelesaikan Istana Iblis. Karena kalau kalian ingat masih ada satu alasan besar kenapa Jinwo terus bertarung sampai sekarang ya, yaitu untuk ibunya sendiri. Yap, tujuan utama Jinwo dari awal bukanlah menjadi hunter terkuat, bukan jadi terkenal dan bukan juga jadi raja bayangan. Tapi niatnya cuma satu, yaitu menyembuhkan ibunya yang masih terbaring di rumah sakit. Masalahnya untuk mendapatkan bahan terakhir ramuan kehidupan aka obat buat ibunya, dia harus masuk lebih dalam ke Istana Iblis. Dan untuk melakukan itu dia membutuhkan akses raid yang jauh lebih besar. Nah, disinilah Jinwo akhirnya mengambil keputusan yang bakal bikin seluruh Korea geger. Dia memutuskan melakukan reevaluasi rank, atau bahasa gampangnya tes ulang kekuatan seorang hunter. Awalnya semuanya berjalan normal. Petugas asosiasi juga santai-santai aja gitu ya. Karena mereka pikir ini cuma hunter biasa yang mau tes ulang doang. Tapi beberapa menit kemudian semua orang mulai panik. Karena alat pengukur mana mereka tiba-tiba jadi error. Awalnya mereka pikir mesinnya itu rusak. Akhirnya diganti. Error lagi. Diganti lagi masih error juga. Dan pastinya sesuai tebakan itu semua bisa terjadi karena kekuatan Jinwo ternyata sudah melampaui batas maksimal yang bisa diukur alat tersebut. Para petugas langsung bengong, atasannya dipanggil dan orang-orang penting dari asosiasi pun mulai berdatangan. Dan gak butuh waktu lama, hasilnya akhirnya keluar. Sung Jinwo resmi dinyatakan sebagai Hunter Rank S nomor 10 di Korea. Dan tentu aja begitu beritanya diumumkan, seluruh Korea langsung heboh. TV nasional menyiarkan beritanya, internet rame, forum hunter rame, guild besar juga langsung pada gercep ya. Karena mereka akhirnya sadar satu hal, ada monster baru yang naik muncul ke permukaan. Semua orang di sini pengen mendapatkan Jinwo untuk bisa masuk ke dalam guild mereka. Orang pertama yang bergerak adalah Choi Jong-in, guild master dari Hunters Guild, salah satu guild terkuat di Korea itu sendiri. Pria ini datang dengan berbagai tawaran, mulai dari fasilitas, uang, sampai posisi penting. Tapi hasilnya udah jelas dia ditolak. Lalu selanjutnya datang juga Baek Yeon-ho, ditolak juga. Bahkan sampai ketua asosiasi hunter turun tangan sendiri. Karena mereka sadar kalau Jinwo masuk ke salah satu guild, keseimbangan kekuatan di Korea bakal langsung berubah. Oleh karena itu semua orang berusaha merekrut Sung Jinwo. Tapi setiap tawaran yang datang selalu dia tolak ya. Alasannya sederhana banget. Jinwo ini gak mau terikat dengan siapapun. Dia udah terlalu lama hidup mengikuti orang lain. Dan sekarang dia ingin bergerak sesuai caranya sendiri. Setelah resmi menjadi Hunter Rank S dan sukses bikin seluruh guild di Korea gagal move on dari dirinya, Jinwo akhirnya kembali fokus ke tujuan utamanya, yaitu untuk menyelamatkan sang ibu. Karena seperti yang kita tahu ya, alasan terbesar kenapa Jinwo terus bertarung sampai sekarang bukan karena haus kekuatan, tapi karena masih ada satu orang yang ingin dia selamatkan. Dan untuk melakukan itu, dia harus kembali masuk ke
tempat yang mungkin jadi lokasi paling berbahaya yang pernah ia datangi, yaitu Istana Iblis. Karena semakin tinggi lantainya, semakin gila juga monster yang harus dihadapi. Tapi namanya juga Sung Jinwoo gitu ya, semakin berbahaya tempatnya, dia justru bakal semakin happy. Dan singkat cerita, Jinwoo akhirnya kembali memasuki Istana Iblis. Dan kali ini dia datang bukan sebagai hunter yang kesulitan bertahan hidup seperti dulu, tapi sebagai komandan dari pasukan bayangan. Begitu masuk, para bayangan langsung ditebar ke berbagai arah. Igris, Iron, Tank, dan prajurit lainnya mulai bergerak membersihkan monster yang ada di setiap lantai. Sedangkan Jinwoo sendiri terus melangkah maju ke lantai yang lebih tinggi. Karena di sini ada satu misi yang diberikan oleh sistem, yaitu mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Ya, 10.000 ya, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi 10.000. Kalau dipikir-pikir, sistem ini kadang ngasih quest kayak admin yang lagi gabut-gabut iseng gitu ya. Tapi mau gimana lagi, kalau mau dapat hadiah utama, ya questnya harus selesai. Lanjut, hari demi hari berlalu, lantai demi lantai berhasil dilewati. Dan selama perjalanan ini, pasukan bayangan Jinwoo juga ikut berkembang. Mereka makin kuat, makin brutal, dan makin mirip pasukan raid boss dibandingkan summon biasa. Bahkan beberapa iblis yang awalnya terlihat mengerikan malah jadi bahan latihan buat para pasukan bayangan. Sampai akhirnya Jinwoo tiba di salah satu lantai yang cukup penting. Disinilah ia bertemu dengan sekelompok kesatria iblis. Monster elit yang kekuatannya jauh di atas iblis biasa. Awalnya Jinwoo langsung menghajar mereka tanpa banyak basa-basi. Karena ya biasanya monster yang muncul di depan Jinwoo ya cuman punya dua opsi. Berubah jadi pasukan bayangan atau tewas mengenaskan masuk dalam tanah ya. Tapi tepat saat pertarungan hampir selesai, salah satu kesatria tiba-tiba menghentikan perlawanannya. Dan ketika helmnya dilepas, ternyata dia adalah seorang perempuan. Namanya adalah Esil Radiru, putri salah satu keluarga iblis paling berpengaruh di seluruh istana. Dan yang paling menarik di sini, Esil ternyata nggak menyerang Jinwoo. Bahkan dia di sini lebih milih buat suren aja ya. Karena seperti Baruka sebelumnya, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat dia nggak bisa memusuhi Jinwoo. Seolah ada insting yang terus bilang, jangan lawan ini orang kalau gua kagak mau modar ya. Dan pastinya singkat cerita di sini Esil akhirnya menawarkan sebuah kerjasama. Dia akan menjadi pemandu untuk Jinwoo, tapi sebagai gantinya Jinwoo nggak akan membunuh keluarganya. Dan sejak saat itu Esil resmi menemani perjalanan Jinwoo di Kastil Iblis. Mereka terus bergerak menuju lantai tertinggi sampai akhirnya tibalah mereka di lantai nomor 100. Tempat sang Raja Iblis berada. Dan disinilah bos terakhir Istana Iblis akhirnya muncul, yaitu Baran si Raja Iblis. Salah satu musuh terkuat yang pernah dihadapi Jinwoo sejauh ini. Dari awal kemunculannya aja auranya udah beda banget. Kalau bos-bos sebelumnya terasa kuat, Baran ini terasa seperti bencana alam ya. Belum lagi dia datang sambil menunggangi naga putih raksasa. Tanpa banyak yapping di sini pertarungan pun langsung dimulai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Jinwoo benar-benar dipaksa untuk serius. Pasukan bayangannya mulai tumbang satu persatu. Serangan petir Baran menghancurkan semua area di sekitarnya. Dan belum lagi naga miliknya terus mengacaukan medan perang. Di sini situasi mulai berbahaya. Bahkan beberapa kali Jinwoo nyaris terkena serangan fatal dari Baran. Tapi seperti biasa semakin terdesak Jinwoo semakin mengerikan juga cara dia bertarung. Dan perlahan mulai membalikkan keadaan. Sampai akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang. Esil yang sejak tadi membantu dari belakang berhasil mengalihkan perhatian Baran untuk sesaat. Dalam sekejap, Jinwoo langsung mencoba menerobos pertahanan Baran. Pedangnya bergerak dan seketika lengan Baran terputus jadi dua. Jinwoo terus menekan tanpa memberi Baran kesempatan buat bernafas. Dan beberapa saat kemudian, Baran sang Raja Iblis akhirnya tumbang.
Bos terakhir Istana Iblis resmi dikalahkan. Tapi kalau lu pikir Jinwo bakal langsung balik ke rumah terus bobo cantik gitu ya, lu salah besar karena lu lupa satu hal penting. Kalau ada monster kuat mati di depan Jinwo, udah jelas biasanya ada proses rekrutmen karyawan dulu ya. Dan bener aja, hal pertama yang dia lakukan bukanlah selebrasi, tapi dia langsung melakukan shadow extraction. Sayangnya Baran gagal diekstrak karena statnya terlalu tinggi. Namun naga raksasa miliknya berhasil dibangkitkan. Dan dari situlah lahir salah satu shadow Jinwo paling keren di solo leveling ya. Dia adalah Kaisel. Naga bayangan yang bikin kegiatan aura farmingnya Jinwo tuh makin lancar jaya ya. Tapi selain itu, Jinwo juga mendapatkan hadiah lain yang jauh lebih penting. Sebuah skill bernama Shadow Exchange. Dengan kemampuan ini, dia bisa berpindah tempat ke lokasi bayangannya kapan aja. Kalau dipikir-pikir, ini mah udah bukan skill kayaknya ya. Tapi lebih mirip kayak nge-cheat kali. Setelah berhasil menaklukkan Istana Iblis dan mengalahkan Raja Iblis Baran, akhirnya Jinwo memiliki sesuatu yang sudah ia cari sejak lama, yaitu Elixir of Life, atau bisa dibilang satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ibunya. Dari awal cerita, kita selalu melihat Jinwo bertarung sekuat tenaga, masuk dungeon, nyaris mati, dan leveling tanpa henti. Tapi di balik semua itu ada satu alasan yang selalu mendorongnya buat maju, yaitu sang ibu yang masih tertidur di ranjang rumah sakit. Dan setelah pertarungan dan perjuangan yang luar biasa panjang, akhirnya harapan tersebut ada di tangannya. Singkat cerita, begitu keluar dari Istana Iblis, dia langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dia langsung masuk ke ruangan tempat ibunya dirawat. Selama ini kita selalu melihat Jinwo sebagai sosok yang tenang, kuat, dan hampir nggak pernah panik sama sekali. Tapi saat berada di depan ibunya, dia kembali jadi anak biasa. Anak yang cuma ingin melihat ibunya sehat seperti semula. Dengan hati-hati, Jinwo kemudian menuangkan ramuan kehidupan ke mulut sang ibu. Dan setelah itu, dia hanya bisa menunggu. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang terjadi. Beberapa menit berlalu, masih belum ada perubahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar ketakutan. Takut kalau semua yang dia lakukan selama ini ternyata sia-sia. Tapi untungnya beberapa saat kemudian kelopak mata sang ibu mulai bergerak. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, ibu Sung Jinwo akhirnya terbangun dari komanya. Dan yang bikin nyesek, ibunya bahkan gak tahu apa saja yang udah dilewati Jinwo selama dirinya tertidur. Dia gak tahu anaknya hampir mati berkali-kali, gak tahu anaknya berubah menjadi hunter rank S, dan gak tahu kalau anaknya baru saja menaklukkan Raja Iblis demi obat untuk dirinya. Singkat cerita, di sini dokter langsung berdatangan untuk memeriksa tubuh ibu Jinwo. Dan hasilnya semuanya normal. Karena penyakit eternal sleep yang selama ini dianggap nggak bisa disembuhkan tiba-tiba hilang begitu aja. Jelas pastinya para dokter di sini langsung bingung ya. Karena dari sudut pandang medis sesuatu yang barusan terjadi tidaklah masuk akal. Tapi by the way, beberapa hari kemudian ibunya Jinwo resmi diperbolehkan pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama keluarga Sung akhirnya kembali berkumpul. Lanjut, setelah berhasil menyembuhkan ibunya, untuk pertama kali sejak awal cerita, Jinwo sebenarnya sudah mencapai tujuan utamanya. Orang yang paling ingin dia selamatkan akhirnya kembali pulang. Keluarganya utuh lagi dan hidupnya perlahan mulai membaik. Tapi masalahnya dunia hunter nggak peduli apakah hidup seseorang sedang baik-baik saja atau tidak. Karena di saat Jinwo sedang menikmati waktu bersama keluarganya, Asosiasi Hunter Korea justru sedang mempersiapkan operasi terbesar dalam sejarah negara mereka, yaitu Raid Pulau Jeju.
Nah, buat kalian yang mungkin lupa, Pulau Jeju ini bukanlah dungeon biasa. Bukan juga gerbang rank A, tapi ini bisa dibilang trauma nasional bagi para hunter ya. Karena selama bertahun-tahun sudah ada 3 operasi penaklukan yang gagal total. Dan setiap kegagalan selalu meninggalkan korban dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Bahkan banyak hunter rank S yang gugur di Pulau Jeju ini. Yang lebih parah, monster-monster semut di pulau tersebut terus berevolusi. Semakin kuat, semakin pintar, dan semakin sulit untuk dibunuh. Jadi kalau terus-terusan dibiarin, cepat atau lambat mereka bakal jadi ancaman bagi seluruh dunia. Karena itulah kali ini Korea memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang. Di sini Korea dan Jepang saling mengumpulkan hunter rank S terbaik yang mereka miliki demi raid Pulau Jeju. Dan by the way, kalau ada banyak rank S dikumpulin dalam satu tempat, yang sulit itu bukan ngalahin monster ya, tapi nyatuin ego mereka masing-masing. Karena mereka udah terbiasa jadi orang paling kuat di tempatnya sendiri. Jadi meskipun secara resmi mereka datang sebagai sekutu, aura persaingan sudah terasa sejak awal mereka bertemu. Apalagi Jepang membawa hunter terkuat mereka, yaitu Goto Ryuji. Ya, pria yang saat itu dikenal sebagai hunter nomor 1 di Jepang. Dari cara dia berjalan aja kelihatan banget kalau ini orang percaya diri setengah mati. Atau mungkin malah jatuhnya kelewat pede kali ya. Karena sepanjang pertemuan tatapannya selalu seperti orang yang merasa dirinya paling kuat di ruangan. Dan biasanya orang yang terlalu lama jadi yang terkuat gitu ya, kadang lupa rasanya ketemu monster yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lanjut, sebelum raid dimulai, kedua negara mengadakan sesi latihan bersama. Tujuan awalnya mah buat simulasi ya. Tapi kalau dilihat lebih detail, ini mah lebih mirip ajang adu gengsi antara dua negara besar. Dan karena para hunter rank S Korea dan Jepang mulai bertanding satu sama lain, di sini kita akhirnya bisa melihat para rank S beraksi lebih serius. Mulai dari Baekhyunho sampai Cha Hae-in. Semuanya menunjukkan kenapa mereka bisa disebut sebagai hunter rank S. Dan jujur aja ini animasinya mah keren banget ya, bikin mata kita tuh bener-bener ngewaceng gitu loh liatnya. Karena emang animasinya top marko top banget cuy, nggak kayak OPM season 3 ya. Lanjut, pertarungan demi pertarungan akhirnya berlangsung. Dan hasilnya di sini cukup seimbang ya. Goto yang sedari tadi mengawasi pertarungan, perhatiannya selalu tertuju ke satu orang. Yap, siapa lagi kalau bukan Sung Jinwo. Karena entah kenapa instingnya terus mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dari pria tersebut. Dan sebagai orang yang percaya diri dengan kekuatannya, Goto akhirnya memutuskan mendekati Jinwo. Awalnya mereka cuman mau ngobrol biasa aja ya. Tapi lama-kelamaan suasana mulai berubah. Karena dua orang ini sama-sama bisa merasakan kekuatan satu sama lain. Dan semakin lama mereka saling memperhatikan satu sama lain, semakin jelas kalau ada ketegangan di antara mereka berdua. Dan akhirnya terjadilah sparring yang ditunggu-tunggu. Goto Ryuji melawan Sung Jinwo. Nah, secara teknis ini cuma latihan ya. Tapi semua orang yang nonton itu tahu kalau suasananya udah nggak berasa kayak latihan lagi. Karena sejak awal keduanya langsung bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Suara benturan memenuhi arena dan dalam hitungan detik semua orang langsung sadar. Ini bukan duel biasa. Karena Goto yang selama ini dianggap monster ternyata nggak bisa mendominasi Jinwo sama sekali. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama pertarungan berjalan, Jinwo mulai mengambil alih keadaan. Serangannya semakin cepat, pergerakannya semakin sulit dibaca, dan untuk pertama kalinya ekspresi Goto mulai berubah. Dari percaya diri menjadi serius, lalu dari serius menjadi terkejut ya. Karena dia mulai menyadari satu fakta. Pria yang ada di depannya ini mungkin lebih kuat dari dirinya.
Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya Jinwo berhasil masuk ke jarak dekat. Dan dalam sepersekian detik tangannya sudah berada di leher Goto. Yap, kalau ini beneran berantem gitu ya, kemungkinan besar hasilnya udah jelas kalau Jinwo bakal menang telak. Di saat itu pun seluruh ruangan menjadi hening. Karena nggak ada yang menyangka hasilnya bakal jadi begini. Bahkan para hunter Jepang sendiri kelihatan kaget ya. Karena orang yang mereka anggap sebagai simbol kekuatan negaranya baru saja ditekan oleh seseorang yang bahkan belum lama menjadi rank S. Dan yang paling menarik, Goto sendiri nggak membantah apapun karena dia tahu persis apa yang baru saja terjadi. Dia tahu kalau Jinwo sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Setelah kejadian tersebut, semua orang mulai memandang Jinwo dengan cara yang berbeda. Karena sekarang udah jelas dia bukan sekedar rank S biasa. Dia adalah sesuatu yang bahkan sulit dikategorikan menggunakan standar hunter normal. Tapi di balik semua persiapan ini ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Sesuatu yang sedang tumbuh di dalam pulau Jeju itu sendiri. Sesuatu yang bahkan lebih berbahaya dari semut yang pernah muncul sebelumnya. Karena jauh di dalam sarang mereka terlahir seekor monster. Makhluk yang nantinya akan membuat seluruh operasi ini berubah menjadi mimpi buruk. Setelah berbagai persiapan panjang dan setelah seluruh dunia mulai menaruh perhatian kepada operasi ini, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raid Pulau Jeju resmi dimulai. Dan kalau kalian baru pertama kali nonton bagian ini, mungkin bakal mikir kalau operasi ini bakal berjalan lancar ya. Soalnya yang dikirim bukan hunter sembarangan, melainkan kumpulan monster manusia dari dua negara besar. Isinya rank S semua bos. Kalau dijumlahin mungkin biaya hidup satu tim ini bisa buat beli satu komplek perumahan kali ya. Pokoknya di atas kertas secara teori mereka harusnya menang. Lanjut, begitu tiba di Pulau Jeju, operasi langsung dilaksanakan. Rencana mereka sebenarnya cukup sederhana. Tim Jepang akan bertugas menarik perhatian pasukan semut, sedangkan tim Korea masuk ke dalam sarang untuk membunuh ratu semutnya. Kalau pimpinannya mati, koloni akan kacau dan raid bisa selesai lebih cepat. Di awal semuanya berjalan sesuai rencana ya. Para hunter Jepang sukses menarik ribuan semut keluar dari sarangnya. Sementara tim Korea mulai bergerak ke dalam sarang. Di sini kita akhirnya bisa melihat kenapa mereka disebut sebagai rank S ya. Karena satu persatu semut langsung dibantai habis. Pokoknya pasukan semut yang selama ini bertahun-tahun jadi mimpi buruknya Korea sekarang malah terlihat seperti monster pada umumnya gitu ya. Bahkan Chae-in yang biasanya kalem di sini kelihatan luar biasa brutal. Setiap ayunan pedangnya selalu menjatuhkan musuh secara akurat dan gak butuh waktu lama, tim Korea akhirnya berhasil mencapai lokasi Ratu Semut. Begitu melihat target utama, para hunter langsung menyerang habis-habisan. Ledakan sihir memenuhi ruangan, serangan datang dari segala arah dan beberapa saat kemudian Ratu Semut akhirnya tumbang. Saat itu semua orang mengira operasi ini sudah berakhir dengan sempurna. Tapi masalahnya ada satu detail kecil yang belum diperhitungkan siapapun, yaitu Sang Raja Semut. Karena jauh sebelum Ratu Semut mati, sudah lahir makhluk baru yang bahkan tidak diketahui keberadaannya. Seekor semut dengan kekuatan yang benar-benar berbeda dari semut-semut lainnya. Tapi tepat saat semua orang mulai lengah, monster itu akhirnya muncul. Dan pastinya dari detik pertama kemunculannya aja udah kelihatan kalau ini semut beda kelas sama yang lainnya. Kalau semut-semut sebelumnya masih terasa kayak monster biasa, yang satu ini lebih mirip abang-abangan gondrong yang suka nyopet ya. Bahkan sebelum berantem pun para hunter yang ada di sana mulai merasa kalau ada sesuatu yang gak beres. Dan yang bikin situasinya makin kerasa gak enak, monster satu ini bisa bicara. Yap, kalian gak salah dengar, seekor monster bisa bicara. Yang artinya tingkat kecerdasannya jauh di atas monster-monster biasa. Begitu masuk ke sarang, hal pertama yang dia lihat adalah mayat dari Ratu Semut. Dan dalam sekejap suasana langsung berubah total.
karena kemarahan monster itu langsung bisa dirasakan di seluruh ruangan dungeon. Tanpa peringatan sedikit pun, Raja Semut langsung mulai menyerang. Dan dalam satu gerakan, salah satu Hunter Rank S langsung tewas seketika. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Ant King sudah berada di target berikutnya. Ini bukan pertarungan, tapi sebuah pembantaian. Karena kecepatan monster tersebut benar-benar gila ya. Bahkan para rank S kesulitan mengikuti pergerakannya. Dan yang lebih parah, setiap serangannya bisa langsung berakibat fatal. Sementara itu, di luar sarang, tim Jepang mulai menyadari ada sesuatu yang salah karena komunikasi tiba-tiba mendadak menjadi kacau. Beberapa hunter mulai kehilangan kontak dan suasana yang tadinya optimis tiba-tiba perlahan berubah jadi kepanikan. Dan saat itulah semua orang akhirnya mengerti, mereka bukanlah pemburu di sini, melainkan adalah mangsa yang bisa dibunuh kapan saja. Satu persatu hunter di sini mulai tumbang, formasi mulai berantakan dan harapan kemenangan mulai menghilang. Bahkan Goto Ryuji, hunter terkuat Jepang yang sebelumnya terlihat begitu percaya diri, mati hanya dengan satu serangan dari Raja Semut. Di sini situasi menjadi neraka hanya dalam sekejap. Para rank S yang tersisa terus berusaha untuk bertahan hidup. Tapi semakin lama semakin jelas kalau mereka nggak bakal bisa menang sama sekali. Chae-in terluka parah, Baekhyun-ho mulai kewalahan, Choi Jong-in nggak bisa memberikan damage yang cukup sama sekali. Dan satu persatu harapan mulai menghilang. Sementara itu jauh dari Pulau Jeju seseorang sedang menonton seluruh kejadian tersebut melalui siaran langsung. Yap, dialah MC kita yaitu Sung Jinwo. Karena berbeda dengan hunter lain, Jinwo sebenarnya memilih tidak ikut raid kali ini. Alasannya sederhana karena dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan menurut perhitungannya, tim Korea seharusnya bisa menang tanpa ada dirinya. Tapi masalahnya tidak ada yang memperhitungkan kehadiran Raja Semut sama sekali. Saat melihat para hunter mulai berjatuhan, ekspresi Jinwo langsung berubah. Karena sekarang bukan lagi soal raid dan bukan lagi soal politik antar negara. Ada orang yang dia kenal di sana, ada Chae-in, ada para hunter Korea, dan kalau dia nggak bergerak sekarang, mungkin semuanya bakal terlambat. Raja Semut yang baru saja mengalahkan para rank S mulai berjalan menuju target berikutnya. Dan tepat saat monster tersebut hendak mengakhiri semuanya, kita sampai pada salah satu momen aura farming terbedes di season 2 ini. Karena seseorang akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Seseorang yang bahkan lebih mengerikan daripada monster yang ada di Pulau Jeju. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Shadow Monarch aka Sung Jinwo. Jinwo yang kebetulan sudah meletakkan shadow miliknya di Pulau Jeju akhirnya menggunakan skill Shadow Exchange miliknya. Raja Semut yang sudah pede mampus bakal menang tiba-tiba berdiri terdiam. Saat melihat Jinwo yang ia lakukan justru bukan menyerang, tapi cuman bingung melongo kayak orang linglung ya. Karena untuk pertama kalinya dia merasakan aura yang aneh dari seorang manusia. Aura yang gak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan sebelum bertarung, hal pertama yang dilakukan Jinwo justru bukan menyerang, melainkan menyelamatkan Hunter Chae-in. Dia langsung menggunakan berbagai item penyembuhan yang dia miliki. Tapi masalahnya luka Chae-in di sini terlalu parah. Bahkan item langka miliknya pun tidak memberikan hasil yang cukup untuk menyembuhkan Hunter pirang cantik satu ini. Namun sebelum memikirkan itu lebih jauh, ada satu urusan lain yang harus segera dibereskan, yaitu semut raksasa brutal yang berdiri tepat di hadapannya. Dan akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Raja Semut melesat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai para rank S bahkan sulit melihat pergerakannya. Tapi karena lawannya adalah Sung Jinwo, sudah jelas serangan kayak begitu bisa dihandle dengan gampang ya. Benturan pertama langsung mengguncang area sekitar. Dan untuk pertama kalinya sang Raja Semut gagal mendominasi situasi.
Pertarungan terus berlanjut dan di sini Raja Semut terus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi setiap serangan berhasil ditahan dengan gampang oleh sang Shadow Monarch. Dan di sini perlahan keunggulan mulai berpindah ke pihak Jinwo. Raja Semut mulai sadar kalau manusia yang ada di hadapannya bukanlah manusia normal. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Ini udah bukan pertarungan satu lawan satu, tapi lebih ke arah pelecehan terhadap bos dungeon ya. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas siapa yang lebih unggul. Sampai akhirnya Jinwo memutuskan buat mengakhiri pertarungan cuman dengan satu serangan doang. Dan beberapa saat kemudian monster yang meneror seluruh pulau Jeju akhirnya tumbang. Sang Raja Semut kalah tanpa perlawanan yang berarti sama sekali. Tapi seperti sebelum-sebelumnya, kalian yang ngikutin solo leveling pasti tahu kalau ada monster kuat mati di depan Jinwo, udah jelas yang bakal dia lakukan adalah proses rekrut karyawan lagi ya. Dan bener aja di sini Jinwo langsung mencoba menggunakan Shadow Extraction. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam mulai keluar dari tubuh sang Raja Semut. Dan yap, monster terkuat Pulau Jeju resmi menjadi anggota pasukan bayangan milik Sung Jinwo. Nama yang diberikan kepadanya adalah Beru, salah satu makhluk terkuat yang nantinya bakal menjadi jenderal dari pasukan bayangan. Setelah semuanya selesai, Jinwo akhirnya fokus pada masalah Cha Hein. Dan disinilah Beru langsung menunjukkan kegunaannya ya. Karena sebelum menjadi semut tempur, dia pernah memakan seorang healer rank S. Yang artinya dia sekarang bisa menggunakan kemampuan penyembuhan tersebut. Begitu mendengar hal tersebut, Jinwo langsung menyuruh Beru menyembuhkan Cha Hein. Dan untungnya kali ini dia berhasil. Luka Cha Hein perlahan mulai pulih. Seluruh hunter yang ada di sana akhirnya bisa bernafas lega. Karena raid Pulau Jeju yang selama bertahun-tahun gagal diselesaikan akhirnya berhasil ditaklukkan. Dan orang yang membuat semua hal tersebut terjadi tentunya adalah Sung Jinwo. Seketika namanya mengguncang seluruh dunia hunter karena sekarang bukan cuman Korea yang memperhatikan dirinya, tapi juga dunia internasional. Semua orang mulai bertanya hal yang sama, siapa sebenarnya Sung Jinwo dan seberapa kuat dirinya. Tapi yang lebih penting di balik semua kemenangan ini masih ada misteri yang belum terpecahkan. Misteri tentang sistem, tentang para monarch, dan tentang para ruler, dan tentang alasan kenapa Jinwo dipilih oleh sistem sejak awal cerita. Di sini perjalanan Sung Jinwo sebagai Raja Bayangan yang sesungguhnya masih jauh dari kata selesai. Dan itulah alur cerita lengkap solo leveling season kedua ini. Dan by the way, kita masih nggak tahu kapan season 3 animenya bakal dirilis ya. Jadi kalau mau tahu alur lanjutannya bisa baca aja manhwanya. Tapi by the way, kalau kalian mungkin males gitu ya, gue bisa bikinin alur cerita buat lanjutan season 2-nya ini. Kalian tinggal request aja di kolom komen dan mungkin gue nanti bakal bikinin videonya ya. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa bantu like dan juga subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan terima kasih sudah menonton video satu ini.